Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siang menjelang sore saat itu, Danu dan Elma memutuskan untuk pulang. Arkan juga akan ikut bersama mereka, tapi pulangnya bersama dengan Herman dan Lucy menggunakan mobil. Sekitar jam 3 sore, mereka semua sampai di rumah. Herman dan Lucy hanya singgah sebentar, kemudian kembali memutuskan untuk pulang. Selepas itu, Elma sibuk sendiri dengan pekerjaan rumahnya. Sementara Danu menghampiri Arkan di dalam kamar, melihat sang anak yang sedang membereskan buku-bukunya di meja belajar. Tatapannya kemudian tertuju pada jadwal belajar Arkan yang baru saja ditempelkan oleh sang anak di dinding. Danu membaca catatan itu sekilas. "Habis tryout masih ada les R?" tanya Danu. Awalnya dia duduk di tepi ranjang sang anak, kemudian kini mendekati Arkan dan membaca lebih jelas tentang jadwal itu. "Iya, Pah, 2 bulan ini masih ada les. Tanggal 15 Juli baru ujian nasionalnya." "Apa tidak capek belajar terus?" "Belajarnya sedikit-sedikit kok, Pah, tapi terus biar paham dan terekam di ingatan." "Kamu tidak merasa lelah?" "Tidak, tapi teman-temanku banyak juga yang mengeluh lelah, Pah. Padahal les asik juga daripada belajar sendirian di rumah. Kalau di sekolah kan banyak teman-teman, jadi lebih semangat." Danu tak menanggapi lagi. Dia menatap sang anak yang bicara seolah tanpa beban. Dari sana Danu berpikir bahwa mungkin saja Arkan memang menyukai belajar seperti ini. Mungkin saja saat besar nanti Arkan ingin jadi guru. Begitulah yang diyakini Danu. Dan keyakinannya itu membuat Danu langsung memikirkan bagaimana caranya untuk selalu mendukung sang anak. Cukup lama Danu di sana sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Indera penciumannya langsung menghirup aroma nikmat dari arah dapur. Danu pun menghampiri dengan bibir yang tersenyum. Dia tahu jika Elma sedang memasak makanan kesukaannya dan Arkan sambal ikan tongkol. "Masak apa, El?" tanya Danu, pura-pura tidak tahu. Tapi Elma tak langsung menjawab, apalagi saat dia melihat Danu yang mengukir senyum kecil. Pastilah suaminya itu sudah tahu apa yang dia masak tanpa perlu mengatakannya langsung. "Eleh, pura-pura tidak tahu," ledek Elma. Dia terkekeh pelan, dan senyum Danu makin mengembang saat sudah berdiri di samping sang istri dan melihat Elma yang memasak ikan kesukaannya itu. "Yang manis ya?" "Iya," balas Elma singkat. Elma membeli ikan ini dengan uang hasil kerjanya beberapa hari kemarin. Sengaja dia gunakan untuk masak enak menyambut kepulangan sang anak. Sementara sisanya yang lain dia gunakan untuk membeli keperluan dapur. Meski uang yang dia hasilkan tak banyak, tapi cukup membantu. Jadi uang pemberian Danu masih bisa dia simpan untuk beberapa hari ke depan. Dan karena itulah kini Elma jadi ingin kembali bekerja. Jika dia dan Danu sama-sama mencari uang, mereka bisa memiliki tabungan, tidak hanya habis untuk dimakan. "Mas," panggil Elma, melihat suaminya yang ceria membuatnya berani bicara. "Apa, El? Bagaimana kalau aku cari kerja lagi? Kerja yang shift pagi, menyesuaikan jam sekolahnya Arkan. Jadi Arkan pulang, aku juga sudah di rumah," tanya Elma seraya menjelaskan maunya. Dan mendengar itu, senyum Danu sedikit pudar, namun dia mengelus puncak kepala Elma dengan sayang. "Pasti akan sulit menemukan pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ada, kita harus selalu mematuhi aturan di tempat kerja."
Danu membuang nafasnya pelan, melihat kesungguhan Elma untuk membantu ekonomi keluarga membuatnya semakin membulatkan tekad untuk membuka usaha sendiri. "Baiklah, kamu boleh bekerja, tapi nanti di toko kita sendiri," jawab Danu. Sebuah jawaban yang membuat Elma mendelik. "Hah? Toko kita sendiri?" "Toko kita sendiri?" tanya Elma untuk yang kedua kali. Dia menatap Danu butuh penjelasan. Dilihatnya sang suami yang malah tersenyum teduh, juga membelai wajahnya dengan lembut. Danu teramat sangat menyayangi wanita ini, wanita yang sudah dia nikahi 15 tahun silam dan tetap setia hingga kini. Meski hidup bahagia yang selama ini Danu janjikan belum mampu terwujud. Bahkan jauh dari harapan rumah tangga bahagia yang mereka harapkan dulu. "Tadi Opa bilang beliau ada sedikit modal untuk kita membuka usaha. Niatku ingin membuka toko konter sendiri di pasar. Kita sewa tempat dan jalin kerjasama dengan toko ponsel yang lebih besar," jelas Danu. Bukan hanya itu saja, dia juga menerangkan secara rinci mau bagaimana nanti. Di awal mungkin mereka hanya mampu membeli beberapa unit ponsel saja, sementara yang lain masih menjualkan milik orang lain. Tapi tak apa, yang penting toko penuh dulu, banyak pilihan untuk menarik pengunjung. Danu juga sudah banyak kenalan dengan beberapa pemilik konter, tak akan sulit baginya untuk menjalin kerjasama. Nanti Elma dan Danu yang akan menjaga toko itu. "Aku jadi bosnya dan kamu karyawannya," ucap Danu. Setelah itu dia mengedipkan matanya genit seperti bos-bos yang mata keranjang. Elma terkekeh. Dia pukul pelan dada sang suami, lalu mematikan kompor dan menyajikan sambal ikan tongkol itu di mangkuk. "Aku akan jadi karyawanmu yang paling seksi," balas Elma tak kalah nyeleneh, membuat Danu langsung memukul pantatnya dengan gemas saat Elma melewatinya menuju meja makan untuk meletakkan mangkuk. Danu pun mengikuti langkah Elma. "Aku serius, El. Besok pagi aku akan langsung pergi ke pasar dan cari lokasi. Aku juga akan hubungi Risa, Mas. Siapa tahu dia punya gambaran." Kini Elma menatap lekat Danu. Mereka saling tatap, berdiri di samping meja makan. "Kamu setuju dengan ideku?" "Apapun keputusan Mas Danu, akan aku dukung. Semoga saja usaha kita membuahkan hasil, bisa menyekolahkan Arkan hingga ke jenjang yang paling tinggi." Danu tersenyum. Kata-kata Elma begitu menenangkan baginya. Dia pun langsung menarik pinggang sang istri dan memeluknya erat, juga mengecup sekilas bibir Elma sebagai tanda cinta yang tak pernah pudar. "Sadar, Mas, sudah ada Arkan," ledek Elma. Dia sedikit mendorong tubuh suaminya untuk menjauh, membuat pelukan itu terlepas. Danu terkekeh, merasakan hasrat yang terpaksa harus ditepis. "Jadi, Mas sudah putuskan untuk keluar dari pekerjaan yang sekarang?" tanya Elma lagi. Dia kembali menuju meja kompor dan mulai menyiapkan sayur yang lain, bening gambas, kentang, dan wortel sebagai sayurannya. Danu lagi-lagi mengekor, terus mengikuti pergerakan sang istri. "Iya, El, besok saat masuk aku akan langsung menghadap. Lagi pula bulan ini targetku sudah terpenuhi. Event juga sudah lewat, tidak ada tanggung jawab yang aku lewatkan." "Mas kan sudah lama bekerja di sana. Kira-kira dapat pesanan atau tidak?" "Semoga saja dapat." Elma mengangguk. Mereka berdua terus berbincang sampai tak menyadari jika Arkan juga datang ke dapur. Tapi Arkan tidak langsung menghampiri. Dia malah tersenyum di balik dinding pembatas.
Dulu dia selalu menghindar karena ada pertengkaran di antara ayah dan ibunya, tapi kini tidak lagi. Dengan hati yang merasa bahagia, Arkan pun kembali melangkah, lalu duduk di kursi meja makan dan sama-sama membicarakan banyak hal. Rumah yang dulu terasa begitu dingin, kini jadi sangat hangat.